Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desi Arianti Utami serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Lulus Syafaq Afifah, Trisuci Amalia, dan saya sendiri Sylvia Natasha dan Syifa Augia. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil praktikum turun lapangan yang telah kami lakukan di Posyandu Sawo dengan judul penilaian status gizi bayi dan ibu hamil. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai status gizi pada bayi dan ibu hamil dengan menggunakan metode pengukuran antropometri. Kami melakukan observasi data langsung melalui observasi serta pengukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala. Untuk mengetahui status gizi bayi dan ibu hamil, kami menggunakan metode antropometri. Antropometri adalah metode yang digunakan untuk mengukur ukuran tubuh manusia, baik proporsi maupun komposisi tubuhnya. Dalam kegiatan ini kami melakukan pengukuran. Yang pertama itu ada berat badan, yang kedua tinggi atau panjang badan, yang ketiga lingkar lengan atas atau lila, yang keempat ada lingkar kepala atau lika. Semua pengukuran ini mengacu pada standar yang tercantum dalam Permenkes nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya, ini ada hasil pengukuran antropometri terhadap 5 bayi atau 5 balita yang kami temui di Posyandu Sawo. Ada yang pertama itu ada Fabian Yoga, bayi laki-laki berusia 7 bulan, memiliki berat badan 8,55 kg, tinggi badan 67 cm, lingkar kepala 43 cm, dan lingkar lengan atas 14 cm. Yang kedua ada Kartika Lintang, perempuan usia 14 bulan, berat badan 8,87 kg, tinggi badan 74 cm, lingkar kepala 42,5 cm, dan lila 15 cm. Dan seterusnya, data seperti ini kami kumpulkan untuk nantinya dianalisis guna mengetahui apakah anak-anak tersebut termasuk dalam status gizi normal atau kurang atau berlebih. Selanjutnya, status gizi bayi atau balita dinilai berdasarkan indikator berat badan per usia, panjang badan per usia, dan berat badan atau panjang badan per usia. Menurut WHO, status gizi normal berada pada rentang -2 standar deviasi hingga +2 standar deviasi. Z-score kurang lebih -2 standar deviasi menunjukkan gizi kurang pada berat badan per usia. Kalau stunting itu panjang badan per usia, atau wasting itu pada berat badan atau panjang badan per usia. Sedangkan kurang lebih -3 standar deviasi termasuk gizi buruk. Pemantauan rutin itu penting untuk mencegah dampak jangka yang panjang. Hasil pengukuran antropometri bayi atau balita berdasarkan berat badan per usia. Yang pertama itu ada Fabian Yoga dengan usia 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, berat badan 8,5 kg, dengan Z-score 0,2 standar deviasi dengan status gizi berat badan normal. Yang kedua itu ada Kartika Lintang dengan usia 14 bulan, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 8,8 kg, dengan Z-score 0,54 standar deviasi dengan status gizi berat badan normal. Yang ketiga itu ada Rishad. Rishad itu usianya 27 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 11,9 kg, dengan Z-score 0,57 standar deviasi
dengan status gizi berat badan normal. Yang keempat itu ada Nazma Al-Kamilah, itu dengan usia 56 bulan, jenis kelamin perempuan, berat badan 14 kg dengan Z-score 1,52 standar defisiasi dengan status gizi berat badan lebih. Yang kelima itu ada Maryam. Maryam itu usianya 60 bulan, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 16,6 kg dengan Z-score 0,53 standar defisiasi dengan status gizi berat badan normal. Lalu ada hasil pengukuran antropometri bayi atau balita berdasarkan tinggi badan atau panjang badan per usia. Yang pertama itu ada Fabian Yoga dengan usia 7 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 67 cm, Z-score-nya 1 standar defisiasi dengan status gizi normal. Yang kedua itu ada Kartika Lintang. Kartika Lintang itu dengan usia 14 bulan, jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 74 cm, dengan Z-score 0,88 standar defisiasi dengan status gizi normal. Yang ketiga itu ada Rishad. Rishad itu dengan usia 27 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 86,6 cm, dengan Z-score 0,93 standar defisiasi dengan status gizi normal. Yang keempat itu ada Nazma Al-Kamilah dengan usia 56 bulan, jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 100,4 cm, dengan Z-score 1,50 standar defisiasi dengan status gizi normal. Yang kelima itu ada Maryam dengan usia 60 bulan, jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 109,2 cm, dengan Z-score 0,42 standar defisiasi dengan status gizi normal. Selanjutnya, ini adalah hasil pengukuran antropometri lingkar kepala bayi dan balita. Berdasarkan tabel mengenai standar lingkar kepala bayi dan balita menurut WHO, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama ada Fabian Yoga Ibrahim dengan hasil pengukuran lingkar kepala 43 cm dan dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 7 bulan yaitu 41,5 hingga 45,5 cm. Yang kedua ada Kartika Lintang dengan hasil 42,5 cm yang dapat dikatakan normal atau cukup karena berada pada rentang standar bayi usia 14 bulan yaitu 43,5 sampai 47,5 cm. Lalu ada Rishad dengan hasil pengukuran lingkar kepala 47 cm dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 27 bulan yaitu 4,5 sampai 50 cm. Lalu ada Najma Al-Kamilah dengan 50 cm dapat dikatakan normal atau cukup karena berada pada rentang standar bayi usia 56 bulan yaitu 47 hingga 52,5 cm. Dan yang terakhir ada Maryam dengan ukuran lingkar kepala 51 cm dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 60 bulan yaitu 47 hingga 52,5 cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan lingkar kepala atau LIKA dari 5 anak di Posyandu Sawo dinyatakan normal. Kemudian, ini adalah hasil pengukuran antropometri lingkar lengan atas pada bayi dan balita di Posyandu Sawo. Berdasarkan standar WHO tentang lingkar lengan atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama ada Fabian Yoga Ibrahim dengan hasil pengukuran lingkar lengan atas 15 cm dan dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 7 bulan yaitu 13,3 hingga 15,5 cm. Yang kedua ada Kartika Lintang dengan hasil pengukuran lingkar lengan atas 15 cm dan dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 14 bulan yaitu 13,1 hingga 16,6 cm. Yang ketiga ada Rishad dengan pengukuran lingkar lengan atas 15 cm dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 27 bulan yaitu 14,1 hingga 16,6 cm. Yang keempat ada Najma Al-Kamilah dengan hasil pengukuran lingkar lengan atas 15 cm
dapat dikatakan normal atau cukup karena berada pada rentang standar bayi usia 56 bulan yaitu 15 hingga 17,6 cm. Yang kelima, ada Maryam dengan hasil pengukuran lingkar lengan atas 17 cm dan dapat dikatakan normal karena berada pada rentang standar bayi usia 60 bulan yaitu 15,2 hingga 17,6 cm. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan lingkar lengan atas atau lila dari 5 anak di Posyandu Sawo, semua bayi dinyatakan normal atau cukup. Selanjutnya, kita beralih ke status gizi ibu hamil. Ibu hamil merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap masalah gizi, karena kebutuhan zat gizi mereka meningkat seiring dengan perkembangan janin di dalam kandungan. Status gizi ibu selama kehamilan akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu itu sendiri, maupun tumbuh kembang janin, baik saat masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Oleh karena itu, pemantauan status gizi ibu hamil menjadi salah satu fokus penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu indikator sederhana yang sering digunakan dalam penilaian cepat status gizi ibu hamil di lapangan adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila dan indeks massa tubuh atau IMT. Kedua indikator ini dapat membantu mendeteksi ibu hamil yang berisiko mengalami kekurangan energi kronis atau KEK, yaitu kondisi kekurangan gizi yang berlangsung lama dan dapat membahayakan kehamilan. Seorang ibu hamil dapat dikatakan berisiko KEK apabila mempunyai ukuran lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm atau indeks massa tubuh IMT pada hamil atau trimester 1 usia kehamilan di bawah sampai dengan 12 minggu berada di bawah 18,5 kg meter persegi yang dapat dikatakan kurus. Indeks massa tubuh IMT adalah perbandingan antara berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter. Dengan rumus perhitungan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 kg per meter persegi. Antropometri ibu hamil. Untuk Ibu Rianti, umur 25 tahun, trimester ketiga, dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan sebelum hamil 82 kg, IMT-nya sebesar 30,11, masuk dalam kategori obesitas 2. Ada Ibu Kartini, usia 30 tahun, trimester 3, dengan tinggi badan 153 cm, berat badan sebelum hamil 53 kg, IMT-nya yaitu 22,64, masuk dalam kategori normal. Yang ketiga ada Ibu Anik, usia 27 tahun, trimester 2, tinggi badan 156 cm dan berat badan 59 kg, IMT-nya yaitu 24,24, masuk dalam kategori overweight. Ada Ibu Gina Arnika, umur 28 tahun, trimester 2, tinggi badan 160 cm dan berat badan sebelum hamil adalah 63 kg, dengan IMT 24,6, masuk dalam kategori overweight. Untuk yang terakhir ada Ibu Fidiah, 27 tahun, trimester 3, 150 cm tinggi badannya, berat badannya 59 kg dan IMT 26,22, masuk dalam kategori obesitas tingkat 1. Berikut hasil antropometri ibu hamil. Untuk Ibu Rianti, usia 25 tahun, trimester ketiga, lingkar lengan atasnya 31 cm, klasifikasinya tidak beresiko KEK. Untuk Ibu Kartini, 30 tahun, trimester ketiga, lingkar lengan 28 cm, dan tidak beresiko KEK. Ibu Anik, 27 tahun, trimester kedua, lingkar lengan atas 29 cm dan tidak beresiko KEK. Ibu Gina Arnika, usia 28 tahun, trimester 2, lingkar lengan atas 30 cm dan tidak beresiko KEK. Untuk selanjutnya ada Ibu Fidiah, usia 27 tahun, trimester ketiga, untuk lilanya sendiri 28 cm, tidak beresiko KEK. Kesimpulan dari laporan kali ini adalah dari hasil pengukuran antropometri terhadap 5 bayi atau balita
Dan 5 ibu hamil didapatkan bahwa sebagian besar anak memiliki status gizi yang normal, baik berdasarkan berat badan untuk umur, berat tinggi badan untuk umur, lingkar kepala maupun lingkar lengan atas. Hanya ada satu balita yang memiliki berat badan lebih. Untuk ibu hamil, hasil IMT menunjukkan satu orang dengan status gizi normal, 2 orang overweight, 1 orang obesitas 1, dan 1 orang obesitas 2. Berdasarkan hasil pengukuran lingkar lengan atas, tidak ditemukan ibu hamil yang berisiko mengalami KEK, kekurangan energi kronik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum status gizi kelompok yang diamati berada dalam kondisi cukup baik. Untuk kekurangan dalam pelaksanaan kali ini adalah kurangnya partisipan dari ibu hamil sendiri, jadi kami harus melakukan swapping untuk menemukan ibu-ibu hamil tersebut dari rumah ke rumah. Berikut adalah dokumentasi saat melakukan pengukuran. Itu saja presentasi kami dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.